Alasan Shin Tae-yong setia dengan timnas Indonesia terungkap. Dia mengaku memilih setia karena tidak mau mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh PSSI. Shin Tae-yong diketahui sudah menandatangani perpanjangan kontrak bersama timnas Indonesia hingga 2027. Keputusan ini ternyata tidak melalui pertimbangan yang berat dari pelatih asal Korea Selatan itu. Shin Tae-yong mantap menekan perpanjangan kontrak bersama timnas Indonesia, meskipun banyak tawaran melatih tim lain. Juru taktik berusia 53 tahun itu mengaku hanya mengikuti kata hati dan filosofi hidupnya, tak mau mengkhianati kepercayaan orang lain. Sebenarnya saya mendapat banyak tawaran. Ketika Piala Asia saya juga mendapatkan banyak tawaran. Tetapi, saya banyak berbicara dengan Pak Erik tentang apa yang harus dilakukan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan mereka. Tentu saja ada tawaran yang lebih baik dari tempat lain. Tetapi dalam momen singkat itu, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Itu adalah filosofi hidup saya, ucap Shin Tae-yong. Sejauh ini, Shin Tae-yong memang belum bisa mempersembahkan trofi untuk skuad Garuda. Namun, mantan pelatih Seongnam Ilhwa itu sudah mencatatkan banyak sejarah untuk timnas Indonesia. Salah satunya adalah mengantar timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Shin Tae-yong mengakui, perjuangan keras membangun timnas Indonesia selama 4 tahun ini perlahan-lahan mulai terbayarkan. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada 2 nama yang muncul ke permukaan. 2 nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI China Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSA. Saya kira itu masih berproses di PSSA, ujar Dito Aryo Tejo. Bersama FC Copenhagen di musim ini, Kevin Dix mencatatkan 32 penampilan dengan perolehan 1 gol, 2 assist, 4 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai back, entah itu back tengah, back kanan, atau back kiri. Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini Kevin Dix masih berkarir di Eropa, tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. PSSI memberikan kabar baik. Induk sepak bola di tanah air itu mengungkapkan Maarten Paes telah bisa bermain untuk timnas Indonesia. Perpindahan Federasi Maarten Paes telah disetujui FIFA. Kiper berusia 26 tahun itu telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNA, sejak April 2024. Namun karena pernah membela timnas Belanda U21, perubahan asosiasi Maarten Paes dari KNVB ke PSSI sempat terbentur statuta FIFA. Dengan begitu, Maarten Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas itu rencananya dipanggil untuk melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal melawan tuan rumah Arab Saudi. Partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan berlangsung pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Dengan ini berarti Maarten Paes dapat bergabung bersama pasukan Shin Tae-yong saat jumpa Saudi Arabia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, tulis PSSI. Timnas Indonesia akan berkumpul pada 31 Agustus 2024. Kemudian skuad Garuda bakal bertolak ke Jeddah pada 1 September 2024 dan melakoni latihan di hari yang sama. Kiper naturalisasi Maarten Paes telah resmi bisa membela timnas Indonesia usai PSSI berhasil memenangkan sidang banding di FIFA. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui Instagram pribadinya. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir.
Erik meyakini bergabungnya Maarten Paes akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Maarten Paes resmi menjadi WNI pada 30 April 2024. Meski demikian, pemain FC Dallas ini tidak bisa langsung membela timnas Indonesia di kalender internasional. Penyebabnya, FIFA sempat menolak perpindahan asosiasi Paes dari KNVB ke Indonesia PSSI. Ini karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Tak puas dengan keputusan FIFA, PSSI membanding putusan tersebut. Pengajuan banding telah dilayangkan dan sudah disidangkan pada 15 Agustus lalu. Kemudian hasil sidang banding itu telah berbuah hasil manis yang telah diumumkan oleh Erick Thohir pada sore hari ini bahwa Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Asa para pencinta sepak bola Indonesia untuk melihat Daan Rots berseragam timnas Indonesia hampir bisa dipastikan kandas. Pasalnya, penyerang berdarah Belanda ternyata mengaku tidak memiliki darah Indonesia. Mulanya, Rots disebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakeknya disebut berasal dari Palembang, Sumatera. Berkat darah Indonesia ini, Rots sempat diharapkan bisa dinaturalisasi dan menjadi salah satu solusi bagi permasalahan di lini depan skuad Garuda. Kabar tak bisa dinaturalisasinya, Rots diungkapkan oleh Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya. Yusa, yang selama ini banyak memiliki jejaring dengan pemain-pemain diaspora Indonesia, sudah berkomunikasi dengan Rots. Dalam komunikasinya tersebut, Rots mengaku tak memiliki darah Indonesia, seperti banyak dikabarkan para pencinta sepak bola Indonesia. Menurut Yusa, ia menghubungi Rots melalui fitur pesan langsung di akun Instagram miliknya untuk menanyakan soal darah Indonesia yang dimiliki pemain kelahiran 25 Juli 2001 tersebut. Pada Juli 2024 lalu, Rots menjawab, "Yusa, aku akan bertanya ke keluargaku soal darah Indonesia. Namun, aku harus memberi kabar buruk karena aku tidak punya darah Indonesia. Timnas Indonesia tengah menjadi sorotan besar setelah berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pendukung sepak bola Indonesia, mengingat Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu mencapai tahap ini. Namun, di balik euforia tersebut, tantangan besar harus dihadapi, termasuk kritik tajam yang datang dari netizen negara tetangga, terutama Vietnam. Banyak dari mereka merasa kecewa melihat timnas mereka tersingkir lebih awal, sementara Indonesia terus melaju. Beberapa di antaranya menyindir bahwa keberhasilan timnas Indonesia tidak lepas dari peran pemain naturalisasi asal Eropa, yang dianggap sebagai faktor utama kesuksesan skuad Garuda. Indonesia bisanya cuma pakai pemain keturunan Eropa. Pemain lokal mereka kualitasnya buruk, tulis salah satu netizen Vietnam di media sosial. Kritikan ini mencerminkan ketidakpuasan dan rasa tidak percaya dari para netizen Vietnam terhadap perkembangan pesat timnas Indonesia. Di tengah kritik tersebut, beberapa pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa terus menunjukkan performa impresif mereka. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Jay Itzes, bek andalan Venezia FC. Tidak hanya Jay Itzes, rumor bergabungnya pemain keturunan Indonesia lainnya, yakni Mees Hilgers ke timnas Indonesia, juga semakin santer. Mees Hilgers yang kini bermain di FC Twente di Belanda, dikabarkan tengah memantapkan keputusannya untuk dapat memperkuat skuad Garuda. Hubungannya dengan Calvin Verdonk, yang juga merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia, semakin menguatkan spekulasi ini.